Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Via, pelajar dari SMKN 1 Panji Situbondo. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi piutang satuan kerja. Dari buku tersebut, baik langsung saja kita bahas. Piutang pendapatan pemerintah pusat. Apa sih piutang pendapatan itu? Piutang pendapatan adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang belum dilunasi sampai akhir periode laporan keuangan. Pendapatan pemerintah pusat meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Pajak dalam negeri. Pajak dalam negeri terdiri atas 1. Pajak penghasilan migas. Perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang minyak bumi dan gas alam harus mendapatkan izin dari Pertamina. Kontraktor harus menyerahkan sebagian minyak dan gas alam yang dihasilkannya kepada Pertamina, serta membayar jenis-jenis pajak lainnya. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi penyerahan barang kena pajak ataupun pemanfaatan jasa kena pajak. Yang ketiga adalah cukai atas barang kena pajak. Cukai atas barang kena pajak adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditentukan yang disebut barang kena cukai atau BKC. Yang keempat adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh objek, yaitu bumi, tanah, dan bangunan. Dan yang kelima yaitu pajak penghasilan non-migas yang terdiri dalam 4 kelompok. 1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. 2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 3. Penghasilan dari modal. Dan yang keempat yaitu penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu Bea Matrai. Bea Matrai merupakan pajak atas dokumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Matrai. Bea Matrai digunakan sebagai 1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya. 2. Akta-akta notaris. 3. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah atau PPAT. 4. Surat berharga. Dan yang terakhir yaitu dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Materi yang kedua yaitu pajak perdagangan internasional. Apa sih pendapatan pajak perdagangan internasional itu? Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pajak ekspor atau bea keluar. Pajak perdagangan internasional terdiri atas yang pertama, bea masuk. Penerimaan yang berasal dari pembayaran bea masuk oleh para importir sehubungan dengan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Yang menjadi objek bea masuk adalah barang yang dimasukkan ke dalam pabean atau barang impor. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, yang dimaksud sebagai daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Serta yang menjadi subjek bea masuk adalah pihak-pihak yang ada pada prinsipnya harus bertanggung jawab atas pembayaran bea masuk. Dan yang terakhir yaitu pajak ekspor. Penerimaan sebagai hasil pungutan pajak yang dikenakan atas ekspor beberapa komoditi tertentu. Oke, itu saja pembahasan saya tentang materi hari ini. Semoga kalian suka dengan video kali ini dan semoga bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa pencet tombol like, comment, share, and subscribe video ini karena subscribe gratis. And see you next video. Assalamualaikum.